Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Mari sebelum kita mulai kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dialah Allah penyelamat kita. Mari sama-sama dengan kami Gereja Mula-Mula kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami sampai saat detik ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau naikkan syukur kami padamu. Kami sangat haus pada Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikianlah setiap jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi mari kita nyatakan kehausan kita pada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama kita katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari sama-sama kita lebih sungguh lagi katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu
tinggal dekatmu. Sebab itu rindu kami Tuhan, hanya dekat padamu. Hati kami tenang, hanya padamu. Jiwa kami tenang. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, kami mau lebih lagi dekat denganmu. Bapa yang baik, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang setia, Kau penolong kami, Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Berpuji-puji Engkau Tuhan, haleluya. Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai segala aktivitas kami bersamamu Tuhan. Engkaulah yang memimpin hidup kami Tuhan. Bersama Engkau saja kami kuat Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau selalu naikkan syukur kami pada Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang menuntun kami. Mari kita sama-sama katakan Bapa Engkau baik. Kita mau naikkan syukur kita lebih lagi bagi Dia, Allah yang setia dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh lagi dengan penuh ucapan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan sehat, dan kami mau bersekutu bersama-sama dalam doa dan pagi ini ya Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat buat kami semua, yang memberikan energi yang baru bagi tubuh maupun jiwa kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setiap hari kita bangun tidur pagi, mestinya kita merenungkan, untuk apa sih kita hidup ini? Ya, setiap pagi harus bangun pagi, berangkat kerja, berangkat berdagang, dan sebagainya, dan pulang malam. Kan seperti siklus yang tidak henti-hentinya ya. Sebentar lagi kita semua berangkat bekerja lagi. Ya, kalau pagi ini kita merenungkan, mari kita renungkan, untuk apa sih sebenarnya hidup ini? Mengapa si A itu hidupnya begitu, si B kok begitu? Kenapa hidup kita begini? Perlu ditanya loh saudara. Sebab kalau kita tidak tahu mau diarahkan kemana hidup kita, maka hidup kita nggak jelas. Seperti hidup ini menjadi untung-untungan gitu. Ya kalau berhasil untung, kalau enggak ya nasib katanya. Padahal tidak demikian saudara. Ya, makanya kita harus tahu fokusnya apa sih sebenarnya hidup ini. Tuhan menciptakan kita itu fokusnya apa sih? Supaya kita bagaimana hidupnya. Nah ini, coba kita baca nas dari Alkitab ya saudara ya. Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya. Kita Roma pasal 1 16 17 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tentu saja untuk seluruh dunia akhirnya. Ya. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman,
Dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu, saudara. Jadi, fokus utama hidup ini sebenarnya adalah keselamatan. Sehingga orang yang mau selamat harus percaya. Kalau tidak percaya sama Tuhan, mau selamat dari mana? Karena manusia tidak mungkin berusaha dengan kemampuannya sendiri. Siapa yang tahu letak surga? Tidak ada. Seandainya tahu pun, fisik kita tidak akan bisa sampai di sana. Ya, jadi sebenarnya fokus utama yang diinginkan Tuhan itu adalah keselamatan jiwa kita semua. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan Ia menginginkan bahwa semua orang bertobat, berbalik bertobat, sehingga selamat. Itu kehendak Tuhan. Begitu ya, saudara. Nah, kalau kita lihat bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, maka kita tidak boleh tidak mengerti isinya Injil itu apa. Maka kita tidak boleh tidak mengerti makna sebenarnya dari Injil itu apa. Apa yang terkandung di dalamnya. Kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita harus mengikutinya. Sehingga kita kalau mau selamat mengerti, harus mengikuti apa kata Tuhan. Nah, inilah yang penting jika kita ingin mengarahkan hidup kita dengan benar. Dikatakan di situ ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang tidak beriman ya tidak selamat, saudara. Tapi kalau orang benar hidupnya oleh iman, artinya apa? Artinya imannya bukan cuma teori. Hidup oleh iman, artinya hidupnya digerakkan oleh imannya. Itulah sebabnya bahwa pengertian akan iman yang benar itu sangat penting. Sebab jika kita diajar atau memiliki pengertian yang salah, maka hidup kita juga salah. Kan manusia itu hidup digerakkan oleh apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ia mengerti, apa yang ia adopsi sebagai kebenaran. Nah, kalau ternyata yang diadopsi itu bukan kebenaran, bagaimana ia bisa hidup menurut kebenaran? Kan tidak bisa ya. Jadi, kembali ke soal fokus hidup ini. Fokus hidup ini yang benar adalah keselamatan jiwa kita. Bukan hanya fisik ya, tapi jiwa lebih penting. Ya, sebab itu Alkitab berkata, jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh. Tapi kita harus takut terhadap yang bisa membinasakan jiwa dan roh kita. Artinya kita takut berbuat dosa. Artinya kita takut akan Tuhan yang benar. Itu artinya, saudara. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Ini sekaligus menjelaskan bahwa iman itu harus dihidupi, harus dilakukan. Iman itu harus ada perbuatan nyatanya, tidak hanya teori, kan begitu ya. Jadi saudara, alangkah beruntungnya atau diberkatinya kita kalau kita mengerti, kalau kita memiliki Injil dan mengertinya, yaitu Alkitab, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih belum tekun membaca Alkitab dan mengerti, mulai hari ini, mulai pagi ini, ayo berubah, saudara. Jika saudara memiliki kesulitan untuk membaca sendiri Alkitab, kita juga sediakan program online Bible Study. Ya, online Bible Study, sehingga dengan belajar bersama diharapkan pengertiannya akan didapat lebih cepat dan tepat. Saudara, Gereja Mula-Mula atau GMM sangat memfokuskan pada keselamatan jiwa ini. Keselamatan jiwa kita semua. Mau pelayan Tuhan, mau jemaat, siapapun kita. Itulah sebabnya kita takut berbuat dosa.
mulut saja kita takut bicara sembarangan. Ya itu kalau orang benar begitu. Bicara saja nggak berani, asal-asalan. Jangan sampai aku bicara tapi Tuhan tidak berkenan. Nah, jadi mari kita belajar sama-sama, saudara, sebagai keluarga besar Gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya GMM. Biarlah seluruh jemaat maupun yang hadir maupun yang online, jemaat online kita, mengikuti doa pagi seperti ini setiap hari agar impartasi kebenaran terjadi. Lama-lama persepsi kita akan sama, memiliki roh yang menyala-nyala bersama-sama kita, dan kita tidak takut apapun lagi, saudara. Jadi kalau pagi hari kita masih punya kesempatan seperti ini, mari kita bersyukur. Tidak banyak orang, saudara, yang memiliki kesempatan. Bahkan ada orang yang diberi info saja dia tidak percaya loh, saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita bersyukur. Mari kita mengucap syukur karena semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, pagi ini mulailah segala sesuatunya dengan semangat yang benar karena Injil, alat keselamatan. Sehingga jiwa kita pun menjadi hidup, menyongsong setiap pagi dengan semangat yang baru. Semangat baru, belajar kebenaran, melakukannya dimanapun kita ada, di kantor, di rumah, dimanapun. Ya, saya sangat berharap doa pagi dan renungan seperti ini akan sangat berdampak dalam hidup kita semua. Sehingga kita tidak perlu berbuat kesalahan yang sama yang dahulu diperbuat oleh nenek moyang kita. Sehingga kita boleh mengerti dengan benar kalau kita baca Alkitab. Ya, hidup ini cuma satu kali, saudara. Jangan sampai kita salah melangkah atau salah mengerti. Amin ya, saudara ya. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami selalu mengucap syukur, kami selalu bahagia kalau setiap hari kami selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan yang baru kami dengar. Kami percaya semuanya itu bukan kebetulan. Kami percaya semuanya itu sangat menyelamatkan jiwa kami. Sangat menyelamatkan pengertian kami, Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu sudah turun atas kami semua. Biarlah setiap kami boleh memulai hari kami di pagi hari ini dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.